Laut Merah itu telah terbelah. Halo adik-adik semuanya. Kali ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab anak-anak yang berjudul Musa Membelah Laut Merah. Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini berasal dari Keluaran 14 ayat 13. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Briana dan saudara perempuannya sangat bersemangat. Orang tua mereka membawa mereka dan adik laki-laki mereka dalam perjalanan panjang melintasi negara-negara untuk mengunjungi saudara mereka. Mereka belum pernah pergi ke tempat itu sebelumnya. Tetapi ayah mereka mengatakan bahwa jika mereka mengikuti petunjuk dari GPS, mereka akan baik-baik saja. Dahulu kala, umat Tuhan, bangsa Israel, melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mereka memiliki GPS Tuhan. GPS Tuhan? Apa itu ya adik-adik? Iya. GPS, singkatan dari God's Powerful Spirit, atau dalam bahasa Indonesia berarti Roh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membimbing mereka. Wah, sungguh menakjubkan. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Angin malam di tepi Laut Merah memang menyegarkan. Ini Asher. Dia sedang mengistirahatkan kakinya yang sakit setelah melakukan berbagai aktivitas. Beberapa hari terakhir ini terasa sangat melelahkan. Menyembelih anak domba, memercikan darahnya di tiang pintu, lalu memanggangnya dan memakannya dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Itu adalah makanan terakhir yang Asher dan keluarganya makan di rumah mereka di Mesir. Dia ingat kejadian malam itu. Malaikat Tuhan telah berjalan di tanah Mesir dan membunuh anak sulung di rumah-rumah bangsa Mesir. Firaun sangat marah. Ia telah memerintahkan orang Israel untuk segera keluar dari negeri itu. Asher merasa sangat bersemangat, tetapi cemas pada saat yang sama karena harus pergi di tengah malam. Tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kemudian dia menyadari bahwa Tuhan sendiri memimpin mereka dengan tiang api di malam hari yang berubah menjadi tiang awan saat matahari terbit dan fajar menyingsing. Sekarang, tiang awan itu telah berhenti di dekat Laut Merah dan orang Israel sedang menikmati suasana laut itu. Asher bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu sesuatu terjadi. Lihat di sana. Dapatkah kalian melihatnya? Dapatkah kalian mendengarnya? Seseorang berlari melalui perkemahan orang Israel. Orang Mesir datang. Asher dan yang lainnya melompat berdiri. Jauh di tepi gurun, mereka bisa melihat kumpulan debu. Mereka bisa mendengar deram tentara yang perkasa. Jantung Asher berdegup dengan kencang. Firaun pasti berubah pikiran. Tentara Mesir sedang datang untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Panikan melanda kerumunan orang Israel. Di mana Musa? Di mana Musa? Orang-orang Israel menangis. Mengapa dia membawa kita ke sini untuk mati? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kita menjadi budak di Mesir daripada harus mati di sini, di padang gurun ini. Hei, janganlah takut.
kata Musa dengan tegas. Suaranya menenangkan orang banyak. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Asher memperhatikan saat tiang awan yang berada di tepi Laut Merah itu bergerak melewati orang Israel dan berpindah ke padang gurun. Lalu berhenti di antara orang Israel dan orang Mesir. Musa berjalan ke tepi Laut Merah. Dia mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Mula-mula dengan lembut dan kemudian lebih kuat, Asher merasakan angin bertiup ke arah air. Dengan takjub, dia melihat angin meniup air ke samping dan meninggalkan jalan kering di tengah Laut Merah. Dengan kuasa Tuhan, Laut Merah itu telah terbelah. Ayo cepat. Perintah Musa. Tuhan sedang mempersiapkan jalan keluar bagimu. Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada Firaun dan pasukannya. Dengan gembira, orang-orang Israel bergegas maju. Angin terus bertiup di jalan yang kering ketika ribuan orang Israel melangkah ke dasar laut yang kering itu. Asher bergegas mengikuti yang lain melintasi Laut Merah. Sebuah tembok air berdiri di kedua sisi dan tiang api menerangi jalan orang Israel. Sepanjang malam, rombongan orang Israel bergegas pergi melintasi Laut Merah. Saat rombongan orang Israel yang terakhir hampir mencapai tepi Laut Merah, mereka bisa mendengar tentara Mesir masih mengejar mereka. Asher menoleh ke belakang untuk melihat tentara Mesir yang sedang bergegas mengejar mereka. Akan tetapi, sesuatu yang menakjubkan terjadi loh adik-adik. Roda lepas dari kereta orang-orang Mesir. Ada kebingungan di antara tentara Mesir. Dan sepertinya mereka mencoba untuk berbalik dan kembali ke Mesir. Kemudian Musa melangkah ke Laut Merah itu. Saat fajar menyingsing, Musa sekali lagi mengulurkan tangannya ke atas laut. Tahukah adik-adik? Air mengalir dan menyatu kembali menjadi Laut Merah yang utuh. Dalam sekejap, suara tentara Mesir hilang. Para prajurit dan kereta mereka semuanya hilang di bawah gelombang Laut Merah. Bangsa Israel hanya menatap. Mereka terlalu terpana untuk mengatakan sepatah kata pun. Kemudian terdengar suara nyaring. "Bernyanyilah untuk Tuhan!" Orang-orang Israel bersorak. "Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku." Asher bergabung dengan mereka, bersorak sekuat tenaga. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Adik-adik yang baik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah Tuhan punya rencana untuk menjagaku. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya.